beda loh. Yanti sekarang lagi bersama juga guys. Kali ini nih Yanti lagi ada di tempat yang suatu indah banget, dan sekarang Yanti lagi ada di CKSI. Di video kali ini Yanti tampil beda loh. Yanti sekarang lagi bersama juga YouTuber. Siapa ini Om? Ayo kenalin Om. Kalau nama channel saya si Evena Formosa ya guys ya. Bagi kalian yang tahu channelnya Evena Formosa ya, cek aja di deskripsi nanti ada. Sahabat TKI yang ingin bertanya info seputar TKI itu bisa komentar ya Om di kolom komentar, ataupun ke DM Yanti ke fanpage Yanti ataupun IG Yanti. Yanti tetap tulis kok di bawah sini fanpage dan IG Yanti. Nanti ada ya di deskripsi, nanti linknya Yanti tempelin ya. Nah guys, sekarang kan di Taiwan ini banyak sekali pekerja ya, ada formal, ada informal, dan formal ini pun dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada pabrikan, ada konstruksi, dan juga ada nelayan. Nah di video kali ini Yanti bersama sahabat Yanti, sahabat PKI ini bersama anak pelayaran ya Om. Nah di video kali ini Yanti pingin kupas tuntas pekerja anak pelayaran di Taiwan itu seperti apa sih ya Om. Untuk proses dari Indonesia ke Taiwan ini, kenapa kok pertama memilih pelayaran bukan pabrikan? Kalau pertama sih memang dari sananya ya. Dari dulunya itu memang pernah kerja di laut ya, di kampungnya juga pernah kerja di laut. Makanya sampai ke sini kalau mau masuk pabrik itu saya pikir-pikir. Berapa biaya proses untuk pelayaran ke Taiwan itu berapa? Kalau biayanya ya guys ya, bagi teman-teman yang mau masuk ke pelayaran untuk tahun sekarang ya, untuk tahun dulu dah memang murah. Tahun berapa Om? Dulu saya masuk di sini tahun 2001. 2001 guys, udah berakar juga, sudah tumbuh buyut atau apa, sudah berakar ini di Taiwan. 2001 saya masuk di LG ya. Oh, kapal LG bukan resmi. Iya, kapal LG. LG itu di Pingtung itu saya 2 tahun. Cuma 2 tahun. 2 tahun saya balik, nggak cocok kerjanya. Ya. Dulu berapa itu dulu Om? Pertama di sini pengalaman saya masuk itu bayarnya murah. Berapa? 1 juta. 2001 1 juta. bayarnya cuma 1 juta, tapi 1 juta di zamannya dulu itu juga susah ya Om ya. Ya. Nah, Berangkat lagi kan? Berangkat lagi saya 2011 ya. Masuk ke Taiwan resmi. Ya, resmi. Ya, yang resminya ini 2011. 2011. Oh, berarti 2001 pulang ke Indonesia, berarti di Indonesia vakum lama ya Om? Ya, vakum. Lama ya. Vakum mau ngumpulin buat masuk pabrik itu susah biayanya. Besar. Nah, jujur teman-teman, yakin. berarti proses lagi ke ke pelayaran lagi. Oh, biayanya berapa Om? Kalau dulu saya 2011 sekitar 2,5 juta lah. Masih jauh dengan anak pabrikan yang jumlahnya sampai full jut ya, itu seperti itu. Yeah. Nah dulu untuk proses dari Indonesia ke Taiwan pelayaran itu sulit berapa? Kalau pelayaran sih paling kalau satu yang kalau saya kan sudah punya paspor ya, prosesnya itu enak, ada paspor buku pelaut. Dulu kan nggak pakai BST ya, jadi tahun 2011 itu pakainya paspor sama buku pelaut. Terus kita medical, masuk PT medical, bayar 700. Seingat saya ini ya, bayar 700, tunggu 1 minggu medical fit. Nah itu saya tunggu 1 bulan 2 bulan, ada panggilan 2 hari di kantor, langsung OTW ke sini. Nah, apakah untuk proses pelayaran ini ke Taiwan ini harus memiliki bakat dari Indonesia yang sudah bisa berlayar atau gimana Om? Oh harus, saya saranin harus. Terus bagaimana ketika kemungkinan nggak sih Om, kemungkinan nggak sih di zaman yang sekarang ini dari Indonesia belum bisa berlayar tapi dia memilih job pelayaran, itu ada nggak sih Om? Ada, kebanyakan itu yang di PT ya, broker-brokernya itu pada nakal guys.
Terus jobnya pabrik tapi dijeblosin di job pelayaran. ada tak yang seperti itu? Ada banyak itu broker-broker yang nakal. Masalah di PT sih nggak masalah, Ya. cuman yang bawahnya itu yang broker kadang ada yang kayak gitu, sampai ada yang kejeblos berapa juta itu, 40 juta dimasukin di pelayaran saat ini. Dulu untuk proses dari Indo ke Taiwan pelayaran butuh proses berapa lama bisa sampai terbang? Sekitar saya 2 bulan lah. Berarti zaman dulu proses ke Taiwan jauh lebih mudah ya Om? Cepet, simple, prosesnya seribet nggak ribet sekarang. Ya, nggak seribet sekarang. nggak ada masalah lah kalau dulu lah, gampang kalau proses-proses kayak gitu. Nah, kita dari Indonesia benar-benar harus memiliki bakat pelayaran ya Om ya. Ya intinya Apalagi harus sudah memiliki buku pelaut ya. kalau Oh ya sekarang nanya Om, itu buku pelaut itu dari mana Om? kalau buku pelaut kita harus belajar di, sekarang kan ada jenisnya kan, Heeh. kita bikin BST ya. BST pun itu kalau kita bayar online ya ribet. Katanya online tapi ribet. Enggak, kalau BST itu pembuatannya kita harus di maksudnya uji coba dulu apa hanya datang bikin atau gimana, dites dulu atau gimana sih Om itu? Kalau BST kita di Jakarta ya. Kalau BST itu yang sekarang ya, kata teman-teman saya itu BST itu adalah singkatannya basic training apa itu namanya ya, intinya kayak gitu. Terus Taipei ya, daerah Cilung itu ada kapal jaring alias kapal troll ya. Ya, kapal jaring belanak, terus kapal kepiting, kapal pancing layur, terus kapal cumi. Udah gitu toh. Ya Om, kebagian kapal apa Om? Saya sendiri kebagian kapal kepiting. Oh, kebagian kapal kepiting. Jadi- Enak tiap hari makan kepiting ya. Jadi istri saya tiap hari makan kepiting sampai waleh-waleh itu yang di belakang kamera itu. Tuh jadi kameramennya tuh, senyum-senyum aja tuh arahnya tuh. Oh, ya. Ya channelnya Meti Afna itu ya, kalau tiap minggu makan kepiting sampai bosan bleng-blenger gitu di belakang tuh. Ini cara kerjanya gimana Om di kapal kepiting? Kalau kapal kepiting itu kan kalau di bahasa Jawa ya namanya tuh jaring apa, kapal bubu. Kapal bubu. Iya, kapal bubu. Kalau orang Jawa bilang. Jadi untuk teman-teman kalau yang nggak bisa jaring bubu atau mancing atau apa, ya kalau saya saranin kalau nggak punya basic anak pelayaran jangan berangkat. Kenapa? Ya sia-sia sih, nanti kerjanya sakit hati, nggak bisa apa-apa di laut, muntah-muntah, pusing, mabok ya. Kerjanya ini di kapal ini kapal kepiting ya. Ya. Ini tiap hari nyadar atau gimana Om? Kalau kapal kepiting ya kan paling lama ya kalau musim panas itu 5 hari Paling lama. apalagi kalau musim dingin paling 3 hari cuaca dingin nggak berangkat. Seperti saya ini nganggur 1 minggu, makan turun. Digaji ya Om? Iya digaji. Nah, terus kan ini kalau seumpama musim panas di laut 5 hari, di darat berapa hari Om? Kalau lagi pas musim nggak ada istirahat. Kalau pas musim nggak ada istirahat. Iya, istirahatnya paling nyandar, bongkar, beres-beres 1 jam 2 jam langsung berangkat lagi. Seru banget dong ya. Oh iya nggak capek lagi tapi kan ya kayak Itu gitu. di saat musim panas. Iya, Itu sampai berapa bulan Om? yang sampai habis musimnya lah. Biasanya kan mulai start musim panas itu kan di bulan 3. Ya start musim panas di bulan 3. Mulai siap-siap pergantian alat, yang kalau kapalnya satu alat ada 4 macam alat ya. Ya, jadi untuk yang kalau saya kan satu alat, jadi kan 3 bulan start sampai bulan 8 gitu guys. Dari bulan 5 sampai bulan 8. 3 sampai bulan 8 itu mulai musim panas Start. itu Kerjanya berarti nonstop ya. nonstop hajar terus. Nah, tanya lagi Om. Oke. Biasanya ya yang terkenal dengan gaji gede itu anak pabrikan dan pabriknya yang bonafit. Oke. Sekarang kupas dong, ini gaji anak pelayaran gimana? Kalau gaji ya maaf nih ya kalau ada yang salah, kebanyakan kan anak-anak pelayaran gajinya kan ada yang beda-beda ya. Ya setiap majikan nggak sama lah ya, Ya, kayak sama setiap- di mana aja kecuali pabrikan. Kalau ya sebenarnya
gaji formal dan informal itu sudah ditetapkan sama pemerintah ya Om. Tapi terkadang ada kebijaksanaan dari majikan sendiri-sendiri ya Om. Nah ini masalah gaji gimana Om? Kalau masalah gaji saya standar ya, standar pukul rata nih ya. Formal nih ya, karena pelayarannya. Kalau anak pelayaran rata-rata ada 23.900. Iya. Itu bersih. Itu bersih. Nah, ini kan banyak lah ya, Yanti juga sering dengar dari sahabat Yanti, anak pelayaran juga banyak ya Om ya. Katanya kalau anak pelayaran ini katanya kalau nyandar itu biasanya dapat bonus atau itu gimana itu? Oh, itu lain lagi, Itu Mbak. lain lagi. Itu kalau kapal pancing ya, kita sudah digaji 23.900 ya. Gaji pokoknya ya. Kalau mancing kita banyak ya, satu malam bisa setengah ton, apa 100 kintal, apa 1 kintal lebih. Itu kita dapat ceperan lah kalau bahasa Jawa. Bonus lah, nah, ya. bonus lah kalau bahasa Indonesia bonus. Kalau bahasa Jawa namanya ceperan. Itu dapatnya kadang ada 4.000, 3.000. Kalau kita semalam mancing semakin banyak pancingannya, kita dapatnya gede. Satu pancingan itu satu minggu saya pernah mancing kapal ikut kapal layur ya. Pancingan itu saya semalam nyandar 3 hari ada banyak, dikasih duit tambahan sekitar 8.000. Satu minggu? Enggak ada 1 minggu, 3 hari saya mancing. Mungkin tambahannya lebih. Ya, tambahan mancingnya doang itu, tambahan mancingnya. Terus ada yang lebih, teman saya ada yang sampai 25, Mbak. 25.000? Iya, Satu mancing bulan? itu cuma 3 hari. Mancingnya kan teori. Kalau 3 hari dapat bonusnya 25.000 sebulan, nggak menghitung. Nah, ini dari masalah gaji ya. Terus ini kalau di pelayaran kan kebanyakan kalau musim dingin kan katanya kayak tadi Om di darat nganggur 1 minggu ya. Ini masalah gaji gimana Om? Tetap jalan. Enak ya, nggak kerja digaji, makan gaji buta guys. Nah ini di sini nah sekarang yang ditanya lagi, apa sih suka dukanya menjadi seorang anak pelayaran? Waduh, ini yang paling berat, guys. Sukanya dulu apa dukanya dulu nih Om? Saya nggak ngomong manisnya lah, ngomong pahitnya dulu ya. Ngomong pahitnya, ini pahit, oh ternyata pahit. Coba pahitnya gimana Om? Kalau pahitnya ya, kalau pas kerja di laut, ombak ya, ombak gede, tangkapannya banyak, istirahatnya kurang, majikan serapet ngomel-ngomel yang kuping kayak peng-pengan. Majikan loso. Bukan hanya loso lagi, loli loso. Itu Sumpah seperti itu. guys, yakin makan hati saya Itu kalau nggak kerja enaknya gitu. pakai gitu ya? Iya, nggak enaknya, saya bilang nggak enaknya dulu lah, ngomong pahitnya dulu waktu masih 2 tahun yang lalu kayak gitu sakitnya. Ada lagi nggak kenangan pahit yang paling pahit selama di menjadi anak sampai saat ini Om? Dari dulu sampai saat ini yang paling pahit selama bekerja di pelayaran itu apa gitu? Yang paling pahit itu terasa? Paling pahit saya kerja ya waktu pertama dulu kan belum bisa ya, belum bisa cara nangkap kepiting, cara ngikat, cara apa ya, majikannya sering ngomel, bentak-bentak. Untuk kalau bentak-bentaknya segini sih nggak masalah, segini guys, cocot semennya guys. Cocotnya guys, aduh bahasanya keluar nih. Itu nggak apa-apa ya, kita bahasa menggunakan bahasa yang pokoknya semua orang bisa mengerti lah ya Om. Iya. Inilah bahasa kita sehari-hari, intinya seperti itu. Enaknya apa Om? Enaknya kalau pas terima gaji. Wah, sama enaknya pas terima gaji lah. Cuman hanya lewat. Hanya lewat. Apa hanya seperti itu aja Om? Ya, kalau pas gajian ya, kalau pas gajian kan kita gajian 1 bulan ya. Di total kan namanya pelayaran kan paling kan selisihnya kan 100, sama agent kan ditambah sini jadi diglobalin. Digenepin lah Ya digenepin jadi 24.000 lah, 24.000 digenepin gaji segitu. Terus kalau masalah ada pancingan itu kadang nggak sampai 1 bulan, itu 1 minggu sekali kita dapat yang ke kapal pancing ya, kapal pancing layur atau kapal pancing layur khusus itu 1 minggu 3 kali itu kadang kita dapat bonus. Nggak mesti, kalau pancingannya banyak ada 8.000, 4.000, kadang ada 10.000, yang tergantung pinter mancingnya lah gitu guys. Itu seperti itu ya. Ada nggak Om pesan-pesan buat sahabat
CPMI khususnya dari Indonesia yang mau proses ini untuk pelayaran ataupun sahabat TKI yang penonton setia Yanti, penonton pintar TKI cerdas. Ada nggak Om pesan-pesannya Om? Kalau pesan-pesan saya ya, buat teman-teman yang mau masuk di Taiwan, kalau nggak punya uang ya jangan masuk ke pelayaran lah. Saya saranin jangan, apalagi nggak bisa kerja di laut, jangan masuk. Mending kerja di darat saja, di rumah buka usaha, jangan ke Taiwan ya. Soalnya kalau ke Taiwan sekarang bayarnya sampai 60 juta lebih, kalau pelayaran tahun sekarang bayarnya 15 juta tuh. Nah sekarang yang ditanya nih, kenapa pesan-pesannya itu jangan di pelayaran. Nah sekarang yang ditanya, kenapa Om bisa sampai segitu lamanya tetap bertahan menjadi anak pelayaran? Kenapa nggak ingin proses pindah ke pabrikan? Sedangkan di Taiwan ini kan kita bisa pindah dari pelayaran ke pabrikan tanpa harus pulang ke Indonesia. Kenapa itu nggak tetap bertahan di pelayaran? Kenapa Om? Oh, kalau masalah bertahan ya, Ya, dah. saya mikirnya kayak gini. Saya dilihat dari pengalaman saya sendiri ya. Ya. Pengalaman saya sendiri itu saya sering main-main di tempat pabrik teman-teman saya ya. Kalau nggak kerja ya Gaji. nggak digaji, Ya. itu satu. Terus? Kedua, kalau masalah makan ya, kita yang kerja untuk makan apa kerja untuk makan? Bingung kan? Ya, terus? Ya, disitulah saya berpikir kita kerja di laut. Masalah makanan itu majikan sudah kasih bahan pokok komplit di kapal semua. Walaupun saat kita nggak kerja, Nggak saat kerja pun, nganggur. saat nganggur pun majikan kasih bahan makanan full pokok di situ, komplit. Kita tinggal masak doang. Ya. Itu biaya gratis, nggak dipotong gaji. Oh, itu mempertahankan ya, setidaknya kita memikirkan ekonomi lagi ya Om ya, Ya, kembali ke ekonomi. Nah itu terus pesan-pesan buat sahabat TKI ini, penonton pintar ini, semuanya pesan-pesannya apa Om? Semoga ya subscribernya Yanti sama Evena Forosa musik. Amin. Guys, pingin dapat silver button kok guys. Semoga bisa berkembang channelnya, Amin, amin. naik bareng terus. Amin. Pesannya Om buat sahabat TKI, sesama anak TKI apa Om pesannya Om? Kalau sesama anak TKI sih, intinya jangan sombong lah. Ya, Guys, jangan sombong, Yanti Ya. jere sombong kok Om. Padahal nggak sombong ya Om ya. Ya, Nggak inti- sombong aslinya loh guys. kalau kita biasanya kan kalau ketemu sesama TKI di jalan atau apa kan tegur sapa atau apa, kalau walaupun kita nggak kenal, bukan sok kenal atau sok dekat ya, tapi kan kalau bisa jangan sombong, terus saling berbagi ilmu, sering berbagi informasi yang pokoknya yang akurat lah. Kalau informasinya nggak jelas, tanya dulu bisa. Pesan-pesan Yanti. Yanti selalu memberikan pesan-pesan buat sahabat TKI. Dimanapun kita bekerja, apapun kerjaan kita saat ini, yang pasti kita harus banyakin bersyukur, itu satu. Dan kita harus ingat tujuan kita bekerja, yang pasti kita untuk hidup sukses ya Om. Iya. Kita untuk meningkatkan ekonomi kita hidup di Indonesia. Ya. Nah, hanya ini yang bisa yang disampaikan video kali ini. Semoga sahabat TKI pulang semua membawa kesuksesan Om. Semua Amin. ya. Salam cerdas, salam sukses dan salam renges. Salam Bye-bye. mikir.